Saka sudah sadar dan dipindahkan ke ruang rawat inap. Ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat, namun begitu melihat kekasihnya memasuki ruang rawat, senyum tipis terukir di bibirnya. Sonya berusaha menguatkan dirinya, untuk tidak berhambur memeluk Saka. "Pembohong, aku marah denganmu," ucapnya, berdiri di samping bankar pasien. "Kejadian itu sangat cepat, sayang, dan aku tidak bisa mengelak." "Maaf membuatmu bersedih," balas Saka lembut, kemudian mengambil satu tangan Sonya dan mengusap punggung tangannya yang lembut. Sonya hanya diam, mencoba menahan tangis yang menggenang di matanya. Sesekali ia mengusap air mata yang jatuh dengan tangan kirinya. "Mau memelukku, tidak?" tanya Saka, tahu kekasihnya itu sangat mengkhawatirkan kondisinya. "Tidak mau, kan aku sedang marah." Bohongnya, takut mengenai luka yang ada di bahu Saka. "Tapi aku merindukanmu, rasanya seperti lama tidak bertemu." Perkataan Saka membuat Sonya langsung terisak. "Benar-benar menyebalkan, aku ingin memelukmu tapi takut mengenai lukamu," ucapnya, sesenggukan. "Tidak akan, sayang. Kemarilah." Sonya memberanikan diri mendekat, dan dengan pelan memeluk Saka. "Terima kasih sudah berjuang, maaf membuatmu terluka," ucapnya, menarik diri dan menatap mata kekasihnya. Saka menjelus pelan pipi Sonya yang terlihat sembab. "Berikan aku hadiah, aku merindukan vitaminku." Sonya tersenyum, lalu mengikis jarak di antara mereka dan mengsatu Saka dengan lembut. Ia merempatkan asin dalam empatan mereka, karena air matanya tidak mau berhenti mengalir dan membuatnya terkekeh pelan saat C1 terlepas. "Menikahlah denganku, Kak Saka. Dan kamu tidak boleh menolak lamaranku." Saka langsung tertawa, "Akulah yang harusnya melamar, sayang. Bukan kamu." "Kakak sangat lama," cepat jawab. "Tidak bisa, aku sudah menyiapkan semuanya. Tunggulah sampai aku keluar dari sini, aku akan melamarmu dan langsung menikahimu." "Janji. Janji, sayang." Saka menautkan jari kelingkingnya pada Sonya, tertawa pelan. Neymar yang sedari tadi duduk di sofa, tersenyum melihat kisah cinta sepupunya yang akan berakhir happy ending. Mata Dania terbuka perlahan saat mentari pagi menyelinap masuk ke kamar tidur. Ia melirik ke samping, di mana suaminya dan anaknya masih terlelap dalam mimpi. Senyum tipis terukir di wajah Dania saat ia melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 6 pagi. Ia tahu sudah saatnya untuk bangkit dan menghadapi hari baru. Dania bangkit dari ranjang, mengenakan kimononya, dan melangkah ke kamar mandi. Air hangat mengalir membasahi tubuhnya, menyegarkan semangat pagi yang baru bangkit. Setelah membersihkan tubuhnya, Dania mengeringkan diri dan mengenakan pakaian harian yang nyaman. Kemudian, ia turun ke dapur dengan langkah ringan. Semalam, ia sudah berpesan kepada pelayannya, ingin membuat nasi goreng sebagai menu sarapan pagi untuk keluarganya. Sesampainya di dapur, ia melihat bahwa semua bahan sudah disiapkan dengan rapi di atas meja dapur. Dania mulai menumis bumbu dan memasukkan nasi yang sudah disiapkan. Ia juga memasukkan bakso, sosis dan juga ayam sebagai campuran. Aroma harum nasi goreng mulai menyebar, mengisi sudut-sudut rumah dengan kehangatan keluarga. Dania menambahkan beberapa sendok kecap manis, meracik bumbu hingga pas di lidah, lalu menggoreng telur mata sapi sebagai pelengkap. Ia terkekeh pelan, membayangkan kebahagiaan yang akan terpancar dari wajah anak dan suaminya saat mereka menyantap hidangan spesial ini. Dengan bantuan pelayannya, Dania menyelesaikan masakan dan menghidangkan nasi goreng dalam piring yang cantik. Setelah itu, mereka mengatur meja makan dengan rapi dan menggantungkan apron di tempatnya semula. Di lantai 2, Adrian dan Chico sudah siap dengan pakaian masing-masing.
Adrian mengambil tas kerja dan ponselnya yang berdering, lalu mengajak anaknya turun. Tuan, semua sudah dibereskan, anak buah kita juga menangkap Sarah. Bersihkan semua sampah-sampah itu. Siap Tuan. Mama masak apa? Sangat harum, tanya Chico saat memasuki ruang makan dan mencium harum masakan yang membuat perut keroncongan. Dania tersenyum lebar dan mengelus kepala anaknya. Nasi goreng, sayang. Ayo sarapan bersama, ajaknya, kemudian membantu Chico duduk di kursi kecilnya. Mereka mulai menikmati sarapan bersama, suara sendok dan garpu yang saling beradu menambah suasana hangat di meja makan. Adrian mencicipi nasi goreng buatan istrinya dan terkejut dengan rasanya yang lezat. Nasi goreng ini enak sekali, sayang, puji Adrian kepada Dania. Chico, yang tengah asyik menyantap nasi goreng, mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, Mama. Ini enak banget. Serunya antusias. Bahkan, anak 5 tahun itu sampai meminta tambahan nasi goreng karena saking enaknya masakan buatan ibunya. Dania tersenyum bangga melihat suami dan anaknya menikmati hasil masakannya. Kebahagiaan keluarga kecil itu semakin terasa di ruang makan yang dipenuhi aroma nasi goreng dan tawa mereka yang bergema. Beberapa bulan berlalu. Hari pernikahan. Lampu-lampu berkilauan menghiasi setiap sudut ruangan, sementara orkestra memainkan melodi yang menambah suasana menjadi semakin romantis. Saka mengenakan tuxedo hitam yang terlihat begitu gagah, sementara Sonya berkilau dalam gaun pengantinnya yang elegan dengan hiasan kristal yang berkilauan. Rudy, sebagai ayah mempelai pria, tampak sangat bangga. Ia berkeliling ruangan, berbicara dengan setiap tamu yang hadir, memastikan bahwa mereka merasa nyaman. Khusus untuk rekan bisnis yang datang dari jauh, ia telah menyiapkan akomodasi di hotel berbintang 5 yang tidak jauh dari lokasi pesta. Dania dan Adrian, sahabat Saka dan Sonya, terlihat sangat bahagia. Mereka tertawa lepas saat memberikan selamat kepada Saka dan Sonya. Di sudut lain, Neymar dan Nita, juga tidak kalah riangnya. Mereka berdansa dengan riang, seakan-akan kebahagiaan Saka dan Sonya telah menular ke setiap tamu yang hadir. Ketika Saka dan Sonya akhirnya melakukan tarian pertama mereka sebagai suami istri, seluruh ruangan terdiam, memperhatikan setiap langkah mereka yang penuh kasih. Sorot mata mereka terlihat jelas penuh dengan cinta dan janji untuk masa depan yang akan mereka lalui bersama. Semua orang yang hadir terpesona, terbawa dalam kisah cinta yang indah ini. Ini bukan hanya perayaan pernikahan, tetapi juga perayaan cinta dan kebahagiaan yang telah berhasil mempersatukan dua hati dalam ikatan suci. Pesta berlangsung hingga malam, Saka berpamitan pada Adrian dan Neymar, lalu menghampiri istrinya yang sedang asik berbincang dengan Dania. Sudah waktunya kita pergi, sayang, bisik Neymar, lalu memainkan sebelah matanya. Sonya langsung tersipu malu, khawatir perkataan suaminya didengar sahabatnya. Dania yang mengetahui wajah memerah Sonya, langsung beranjak dari duduknya. Pergilah, nikmati malam pertamamu, ucap Dania, sengaja menggoda Sonya. Dania, pipi Sonya semakin memerah, menahan malu. Dania terkekeh pelan melihatnya. Aku akan langsung pulang, hajar saja jika dia bermain kasar, ucapnya, memainkan alisnya. Aku sangat gentle, Dania. Tidak usah khawatir, sahabatmu aman bersamaku, sahut Saka, dengan cepat mengendong Sonya ala bridal style. Masih banyak orang, Kak. Aku malu, turunkan cepat. Pinta Sonya, tidak berani melihat ke sekitar, yakin dirinya menjadi pusat perhatian. Kamu tenang saja, sayang. Hal seperti ini sudah biasa, balas Saka, melanjutkan langkahnya. Semua orang melihat ke arah kepergian Saka,
Mereka semua saling berbisik dan berakhir tertawa, saling menduga jika sang mempelai pria sudah tidak sabar akan malam pertama. Cahaya rembulan memantul pada gaun pengantin Sonya yang berkilau, menambah keindahan momen mereka. Saka menurunkan Sonya di samping mobil yang sudah disiapkan, mereka masuk bersama dan duduk di bangku penumpang. Di dalam mobil, Saka tidak bisa menahan kegembiraannya. Akhirnya, kita bisa bersama tanpa ada yang mengganggu. Aku sudah tidak sabar menikmatimu, bisiknya, mengecup lembut pipi Sonya. Sonya hanya tersenyum malu, matanya bertemu dengan Saka dengan penuh kasih dan sedikit kegugupan. Aku masih gugup, jangan membuatku semakin takut. Saka langsung tertawa, membawa Sonya ke dalam pelukannya. Aku mencintaimu. Terima kasih sudah menerimaku sebagai suamimu malam ini. Ucap Saka, mengusap pelan kepala Sonya. Mobil sampai di sebuah mansion yang sangat megah. Saka telah menyiapkan rumah mewah tanpa sepengetahuan Sonya. Mereka keluar bersama dan Sonya dibuat takjub melihat kemegahan di depannya. Ini mansion siapa, Kak? Sonya menatap suaminya dengan penuh pertanyaan. Milik kita, sayang. Ayo, Saka mengandeng Sonya masuk dan disambut beberapa pelayan. Saka kembali mengendong Sonya ala bridal style saat menaiki tangga. Sonya mengalungkan tangannya di leher Saka, menatap wajah tampan kekasihnya yang kini menjadi suaminya. Saka membawa Sonya ke kamar utama yang sudah dirias untuk malam pertama, dan membuat Sonya semakin takjub melihat keindahan kamar. Sonya hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamar utama itu tampak seperti ruangan dari dongeng, dengan lampu-lampu berkilauan dan dekorasi yang begitu elegan. Hati Sonya berdebar-debar saat Saka menurunkannya perlahan di atas ranjang yang telah dihias dengan kelopak bunga mawar. Aku ingin malam ini menjadi momen yang tidak terlupakan bagi kita, kata Saka, suaranya lembut namun penuh tekad. Dia mengambil tangan Sonya dan menciumnya dengan penuh cinta. Sonya tersenyum, meski kegugupannya masih terasa. Kak, terima kasih untuk semua ini. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi. Saka menggelengkan kepalanya, ini semua untukmu, Sonya. Aku ingin kamu bahagia, dan aku akan melakukan apa saja untuk itu. Mereka berdua berbagi canda dan tawa, menceritakan kembali momen-momen indah selama perjalanan cinta mereka. Malam semakin larut, namun mereka tidak merasakan waktu yang berlalu. Setiap detik dihabiskan dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Tiba-tiba, Saka merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aku punya sesuatu lagi untukmu, katanya, membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah kalung berlian yang berkilau. Sonya terkejut, ini terlalu indah, Kak. Kamu benar-benar tidak perlu. Ini adalah simbol dari cinta dan komitmenku untukmu, Saka menyela lembut, memasangkan kalung itu di leher Sonya. Dengan ini, aku berjanji akan selalu menjagamu, mencintaimu, dan membuatmu bahagia. Mata Sonya berkaca-kaca saat dia memeluk Saka erat. Aku sangat beruntung memiliki kamu sebagai suamiku. Saka membalas pelukan itu dengan penuh kasih. Aku yang beruntung, Sonya. Kamu adalah segalanya bagiku. Cahaya bulan yang lembut memasuki kamar, menciptakan nuansa romantis yang sempurna untuk malam pertama mereka. Saka dengan lembut mendekatkan wajahnya, menyentuh B1 bir Sonya yang membalas dengan penuh kegambutan. Mereka terhanyut dalam C1 Uman yang semakin men 4 lem, setiap S3 entuhan BIP 1R membawa kegembiraan dan keinginan yang memung 4K. Kegembiraan malam itu mengalir dalam setiap detik yang mereka habiskan bersama. Saka melanjutkan dengan penuh kehati-hatian, memastikan setiap tindakan adalah perwujudan dari cintanya yang mendalam. Sonya merasa semakin ni-4men, membiarkan dirinya terbawa oleh arus cinta yang mengalir di antara mereka.
Ketika malam semakin larut, mereka berdua terempat ring berdek 4 pan. Napas mereka meni empatu dalam irama yang tenang. Dengan kehang empatan yang memenuhi hati dan pikiran mereka, Saka dan Sonya tahu bahwa malam pertama mereka bukan hanya tentang fisik, tetapi lebih tentang koneksi jiwa yang mendalam. Mereka telah memulai perjalanan baru sebagai suami dan istri, siap menghadapi segala tantangan dengan cinta yang mereka miliki. Malam itu adalah awal dari segala hal indah yang akan mereka bangun bersama, di bawah sinar bulan yang selalu akan mengingatkan mereka pada momen kebahagiaan yang sempurna ini. Sonya terbangun dengan kehangatan sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah jendela kamar mereka. Tubuhnya terasa ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan saat menyadari dirinya kini berada dalam dekapan Saka, suaminya. Wajah Saka yang tampan terlihat begitu damai saat tidur, membuat Sonya tak bisa berhenti tersenyum. "Aku benar-benar menjadi istrinya," gumamnya penuh haru, mengingat semalam mereka resmi menikah. Sementara Sonya sibuk memperhatikan setiap detail wajah Saka, pria itu perlahan membuka matanya. Senyum lembut terukir di wajahnya saat menyadari Sonya sedang menatapnya dengan penuh kekaguman. Dengan gerakan yang penuh kasih, Saka menahan tangan Sonya yang sedang menyusuri kontur wajahnya dan membawa tangan itu ke bibirnya. Dia mengecup punggung tangan Sonya dengan lembut, sebuah tindakan yang membuat jantung Sonya berdegup kencang. "Selamat pagi, istriku," ucap Saka dengan suara yang serak namun penuh cinta. "Ini sudah siang, Kak. Pergilah mandi, aku akan menyiapkan makan siang." Saka menahan tangan Sonya yang akan beranjak turun. "Kita sudah menikah, sayang. Mengapa masih memanggilku kakak?" Sonya menyengirkan wajahnya, sambil mencari panggilan yang cocok untuk Saka. "Bagaimana dengan Mas?" Saka mengangguk. "Itu terdengar manis," ucapnya, mengusap pipi memerah istrinya. Sonya menjadi salah tingkah dan segera turun dari tempat tidurnya. "Sayang, tunggu. Sudah ada pelayan di bawah, sebaiknya kamu menemaniku mandi saja, bagaimana?" Sonya membelalakkan matanya, terkejut mendengar permintaan suaminya. Ia memilih tidak membalas perkataan Saka, melangkah cepat keluar kamar. Saka yang melihat itu terkekeh pelan, tahu jika istrinya sedang malu. "Dia sangat cantik saat tersipu seperti itu," gumamnya, menatap kepergian Sonya. "Selamat siang, Nyonya," sapa salah satu pelayan dengan suara lembut, tersenyum melihat keberadaan Sonya di dapur. "Siang, Bi. Saya ingin membuat sup daging, tolong siapkan bahan-bahannya," ucap Sonya dengan nada bersemangat. Pelayan itu, seorang wanita parubaya dengan rambut yang diikat rapi, mengangguk dengan penuh semangat. Dia bergegas ke lemari es dan mulai mengeluarkan bahan-bahan yang diperlukan, daging sapi yang telah dipotong-potong, wortel, kentang, seledri, dan bumbu-bumbu lainnya. Dia menata semuanya di atas meja dapur dengan teratur. Sonya memulai dengan mencuci tangan dan kemudian mengambil pisau. Dengan gerakan yang terampil, dia mulai memotong wortel dan kentang dengan ukuran yang seragam. Setiap irisan adalah bukti dari keterampilan yang telah lama dia miliki. Setelah semua bahan siap, Sonya menyalakan kompor dan memulai proses memasak. Aroma daging yang dimasak perlahan dengan bumbu rempah mulai memenuhi ruangan, menimbulkan harum yang menggugah selera. Pelayan itu sesekali memberikan bantuan kecil, namun kebanyakan waktu dia hanya mengamati dengan senyum, melihat majikannya menikmati setiap momen dalam memasak. 30 menit berlalu, Saka sudah selesai mandi dan saat ini sedang berada di ambang pintu dapur. Ia mengkode bibi Risma untuk pergi, setelah itu mendekati Sonya dan memeluk dari belakang. "Mas!" seru Sonya terkejut, tapi hatinya berbunga-bunga. "Apa yang kau lakukan di sini, sayang?" tanya Saka sambil mencium lembut pipi istrinya.
Aku sudah bilang, ada pelayan yang bisa mengurusnya. Sonya meletakkan sendok sayur dan berbalik menghadap suaminya. Aku ingin memasak untukmu, Mas. Ini adalah makan siang pertama kita sebagai suami istri. Aku ingin membuatnya spesial. Saka menatap dalam mata Sonya, melihat cinta yang tulus di sana. Dia kemudian mengangguk pelan dan tersenyum hangat. Baiklah, tapi biarkan aku membantumu, karena aku sudah menyuruh Bibi Risma pergi. Sonya mengangguk. Dengan cekatan, Saka mulai membantu Sonya di dapur. Mereka bekerja sama dengan harmonis, tertawa dan bercanda sambil menyiapkan makanan. Kebahagiaan dan cinta yang mereka rasakan semakin mempererat hubungan mereka. Setelah beberapa waktu, aroma lezat sup daging mengisi udara dapur. Sonya memeriksa supnya sekali lagi, memastikan rasanya sempurna sebelum menyajikannya di meja makan. Ini sudah siap, kata Sonya dengan bangga, melepaskan apron dan memandang hasil kerjanya. Saka mengangkat satu mangkuk dan mencicipinya. Senyumnya melebar. Ini luar biasa, sayang. Kamu benar-benar hebat. Mereka duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan yang telah mereka buat. Setiap suapan terasa lebih istimewa karena diisi dengan cinta dan kebersamaan. Setelah makan siang selesai, Saka memegang tangan Sonya erat-erat. Terima kasih untuk makanannya, istriku. Hari ini terasa sangat indah. Sonya tersenyum lembut. Aku juga merasakannya, Mas. Semoga hari-hari kita selalu seindah ini. Mereka saling bertatapan, dan dalam keheningan yang nyaman, mereka merasakan betapa berartinya satu sama lain. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, mereka siap menghadapi hari-hari berikutnya bersama, sebagai pasangan yang baru saja memulai perjalanan cinta mereka.